Setelah sebelumnya pembangunan ibu kota Nusantara sedang ramai menjadi perbincangan warganet tentang anggarannya yang diblokir, kemudian merujuk tentang mangkraknya pembangunan ibu kota Nusantara ini. Beberapa hari yang lalu, angin segar datang kembali setelah Presiden Erdogan itu berkunjung ke ibu kota Nusantara, dan beliau secara langsung mengatakan di depan Presiden Prabowo bahwa akan terlibat langsung dalam hal pembangunan ibu kota Nusantara ini ke depannya. Jadi dengan kedatangan Pak Erdogan itu tentu membawa angin segar bagi pembangunan ibu kota Nusantara dan langsung menutupi informasi yang beredar tentang mangkraknya pembangunan ibu kota Nusantara ini dengan alasan anggarannya yang diblokir. Padahal sebenarnya pembangunan ibu kota Nusantara ini memang terus berlanjut sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Hasan Nasbi bahwa memang betul anggarannya diblokir, namun Pak Prabowo sudah berkomitmen atas apa yang ia sampaikan bahwa pembangunan ibu kota Nusantara ini akan tetap berlanjut dan bahkan secara target itu akan dilakukan pemindahan di tahun 2028. Kemudian kabar positifnya juga dari menteri atau dari otorita IKN ya, terkait rencana pindahnya Pak Basuki beserta dengan jajarannya ke ibu kota Nusantara per bulan Maret mendatang. Jadi perkiraan saya itu paling tidak setelah Hari Raya Idul Fitri beliau akan bertugas langsung dan menetap di ibu kota Nusantara. Nah, kalau bicara tentang Pak Erdogan, itu tidak hanya sebenarnya membahas tentang ibu kota Nusantara, tapi ia memandang penting perluasan kerjasama di berbagai bidang dengan Indonesia, mulai dari sektor pertanian, industri halal, dan juga ekonomi yang penting. Sejumlah kesepakatan dan kerjasama lahir dari kunjungan Presiden Erdogan ke Indonesia. Selain melakukan pertemuan bilateral, kedua negara juga membentuk Dewan Kerjasama Strategis tingkat tinggi. Jadi ini sepertinya ada kaitannya dengan BRICS ya, karena Indonesia itu tergabung dalam kelompok BRICS yang mana tentu akan memberikan nuansa perekonomian baru atau wajah ekonomi baru terutama di kawasan Indonesia, karena BRICS ini kan banyak negara-negara maju juga yang ikut tergabung di dalamnya, dan tentunya akan menguntungkan bagi negara berkembang seperti misalnya Indonesia. Dan perlu kita ketahui bersama juga, bersamaan dengan kedatangan Presiden Erdogan, dari informasi Pak Wakil Presiden juga itu berkunjung ke Kalimantan Timur. Ia mencek ya bangunan proyek terowongan yang nantinya akan menghubungkan langsung ke ibu kota Nusantara, dan pastinya itu menjadi salah satu terobosan dan sesuatu yang baru yang dibuat di Pulau Kalimantan ini, dan bisa dikatakan sebagai pertama kalinya. Nah, terowongan itu menjadi konektivitas dari Samarinda ke ibu kota Nusantara ke depannya.
saja. Yeah, everybody put your hands up. This is a mix production by Master Anissa Pro.